Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan, yaitu sekarang bait ke-35. Masya Allah ya, cepat kan ya. Ya, jenis-jenis mat. Ya, kita baca 35. Mat terbagi dua, yaitu mat asli dan mat far'i. Ya, sudah tahu ya. Mat asli dan mat far'i itu pembagian mat ya. Dan namakanlah yang pertama dengan mat tobi'i ya. Yang pertama mana mat asli maksudnya. Mat asli bisa juga disebut dengan mat tobi'i gitu. Nah, lalu 36. Ya, 36 di situ mat yang tidak tergantung pada sebab dan tidak juga karena huruf yang didatangkan ya. Jadi itu definisi dari mat asli ya. Jadi mat yang tidak tergantung pada sebab dan tidak juga karena huruf yang didatangkan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di bait 37-nya kita baca. Bahkan setiap huruf selain hamzah atau sukun yang datang setelah huruf mat dinamakan mat tobi'i ya. Jadi kayak gini maksudnya, misalnya kita mau kata kayak gini, kata maaf ya, ini berarti harus di screenshot biar saya bisa nulis. Ya, misalnya kata ja'a ya di sini. Ya, misalnya di sini kata ja'a. Ya, di sini misalnya kata ja'a ya. Saya tulis aja di sini titik-titik. Nah, ja'a ya. Nah, di sini ya. Ya, kata ja'a di sini ini kan ada sebab, yaitu tadi ya hamzah di sini ya. Hamzah ini ya, hamzah ini, maka di situ tadi ada sebab gitu kan di bait 36 ya, mat yang tidak tergantung pada sebab. Karena di sini ada sebab hamzah ya, jadi mat di sini kan alif ya. Alif itu matnya. Tadinya kan 2 harokat. Tapi kalau bertemu sebab bertemu hamzah ya, itu yang dimaksud dengan sebab itu seperti itu. Sebabnya karena bertemu hamzah, makanya tidak jadi disebut mat asli atau mat tobi'i. Tapi di sini kan jadinya apa? Mat wajib mutasil kalau di sini kan, iya kan? Jadi di sini jadi mat wajib mutasil, bacanya berapa? 4 atau 5 harokat ya. Kalau ada sebab bertemu dengan hamzah itu. Ini yang dimaksud dengan sebab gitu. Sebabnya karena hamzah gitu. Dan tidak juga karena huruf-huruf yang didatangkan. Oh, maaf ya. Sebab di sini itu maksudnya adalah sebab sukun ya. Ya, di sini bahkan setiap huruf selain hamzah ya. Ya, jadi ini bisa penyebabnya karena hamzah atau penyebab yang kedua itu karena sukun ya. Sukun yang datang misalnya bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti min di sini ya, min gitu kan. Ya, ini nun, ini misalnya ya di sini titik ya, maaf titiknya kepanjangan. Ya, ini kan min gitu ya. Min itu kan ini karena sukun, ya enggak? Ya, ini nunnya disukun. Nah, maka ini yang namanya sukun itu. Sukun yang datang karena waqaf gitu ya. Min alhamdulillahirabbil alamin. Asalnya kan mina menjadi min gitu ya. Jadi ini sebabnya itu karena sukun atau
ada sukun yang datang karena waqaf gitu. Ini yang dimaksud dengan bait 36 dan 37 itu seperti itu ya. Ya, sebabnya itu bisa karena bertemu dengan hamzah atau sebabnya karena waqaf gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sebab di sini ya. Jadi dibaca lagi yang kita 36 mat yang tidak tergantung pada sebab dan tidak juga karena huruf yang didatangkan ya. Huruf yang didatangkan ini ya huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini adalah maksud dari huruf yang didatangkan. Kalau sebab itu maksudnya sukun ini gitu ya. Bahkan setiap 37 bahkan setiap huruf selain hamzah ya. Jadi selain hamzah ya. Jadi kalau nggak ada hamzahnya di sini ya, kalau hamzahnya dibuang maka dia dibacanya mat tabi'i kan gitu. Bahkan setiap huruf selain hamzah atau sukun yang datang, ini tadi sukun di sini ya, setelah huruf mat ya, jadi ini nggak ada gitu. Kalau ini nggak ada maka disebut dengan mat tabi'i gitu. Lalu 38. Dan yang lainnya dinamakan dengan mat far'i ya. Mat far'i itu cabang ya. Mat asli ya asli mat kan dibaca 2 harokat gitu. Kalau far'i itu mat cabang, yaitu yang dibaca lebih dari 2 harokat ya. Ya, yang terjadi karena adanya sebab ya tadi ya, sebabnya bisa karena bertemu dengan hamzah, bisa karena waqaf gitu ya. Seperti disebabkan adanya sukun ya, sukun ini sukun waqaf tadi ya. Saya ganti warna ya, ini sukun waqaf di sini nunnya min gitu kan, atau hamzah secara mutlak ini ya, yang hamzah di sini tadi ya menjadi jaa, menjadi 4 harokat kalau ada hamzahnya. Nah ini yang dimaksud dengan bait ini ya. Kadang memang agak susah dipahami kan kalimat di bait gitu kan ya. Ini penjelasannya seperti ini ya. Ya lalu 38 di situ. Dan yang lainnya dinamakan dengan mat far'i yang terjadi karena adanya sebab ya. Jadi ini namanya mat far'i nih. Kalau jaa ya atau karena sukun waqaf ya, maka disebut mat far'i ini. Seperti disebutkan adanya sukun atau hamzah secara mutlak ya, udah ya. Jadi ini jaa kalau 4 atau 5 harokat berarti jadinya mat far'i gitu. Atau min karena sukun tadi gitu ya. Sebab sukun waqaf ya. Ya, itu dinamakan mat far'i. 39. Huruf mat ada 3, maka ingatlah ya. Iya kan, huruf mat udah tau lah kita, alif sukun, wawu sukun dan ya sukun. Yang disingkat di sini wayin ya. Ya, wayin di situ. Contohnya pada kalimat nuhiha, yaitu di surat Hud ya, di sini dalam satu kata. Nu itu berarti wawu sukun sebelumnya dom, mahi berarti ya sukun sebelumnya kasro, lalu ha di situ alif sukun sebelumnya fathah gitu ya. Itu ketentuan dari mat, huruf-huruf mat ya. 40 yaitu, nah ini ketentuannya di bait 40-nya. Harokat kasroh sebelum huruf ya. Iya kan tadi ya? Harokat kasroh sebelum huruf ya, atau ya sukun sebelumnya kasroh bisa. Dan sebelum huruf wawu ada harokat domah sebagai syaratnya. Atau wawu sukun sebelumnya domah. Itu lebih mudah ya kalimatnya. Lalu dan adanya harokat fathah sebelum alif yang telah ditetapkan. Atau biasanya kita alif sukun sebelumnya fathah. Kalimat seperti itu lebih mudah dipahami oleh kita ya. Lalu 41 ya, ini udah ya, ini menerangkan tentang huruf-huruf mat ya dan ketentuannya. 41 dan mat lain. Nah, ini mat lain itu maksudnya mat lin ya. Yaitu adanya ya atau wawu yang disukun ya. Jadi misalnya di sini wawu sukun ya. Wawu sukun di sini ya, disukun. Sukun ya bulat. Lalu wawu sukun yang sebelumnya ada harokat fathah, misalnya khauf ya, kita tahu di surat apa itu, khauf ya, min ju'in wa amanahum min khauf ya, ini kho-nya fathah kan, khauf di sini berarti fa lalu titik ya, ini ya.
Ya, khauf di sini adalah namanya lin ya, wawu sukun sebelumnya fathah di sini ya. Wawu sukun sebelumnya fathah itu lin, madlin ya. Kalau wawu sukun sebelumnya fathah itu kan sifat lin ya. Kita kalau belajar di sifat huruf itu namanya sifat lin. Tapi kalau dia dalam keadaan waqaf, khauf. Nah, ini kan jadi waqaf nih ya. Maka dia bukan sifat lin tapi namanya madlin. Paham ya? Jadi khauf itu bukan sifat lin tapi madlin gitu. Karena kita bacanya waqaf. Ya, waqaf kan di situ bisa 2, 4 atau 6 harokat ya. Kalau sifat lin itu kan bacanya cuma 2 harokat doang di sini ya. Khau. Itu bayi gitu ya. Ya, bayi khaufun gitu ya. Tapi kalau ini kan khauf gitu. Ya, kalau di waqaf bukan sifat lin tapi namanya madlin. Paham ya? Atau ya sukun ya sukun misalnya bait gitu ya. Nah, bait itu kan ya sukun sebelumnya fathah. Ya, ini disebut madlin karena waqaf ya. Yang disukunkan yang sebelumnya ada harokat fathah dari tiap-tiap huruf tersebut gitu ya. Jadi kalau di dalam pembahasan mad itu bukan sifat lin namanya tapi madlin. Gitu. Bacanya seperti mad arid lis sukun ya. Seperti min tadi ya. Min ya, min ini nih ya. Min ini adalah min tadi min ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan mad arid lis sukun. Kalau ini namanya madlin ya. Ini namanya madlin khauf gitu. Paham ya? Barakallahu fiik.